Oke, baik. Selamat siang kepada teman sejawat sekalian. Salam kenal. Saya Dr. Christian Pramudita, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Sehari-hari saya bertugas di PPJT, Pusat Pelayanan Jantung Terpadu di RSUD Dr. Sutomo. Hari ini saya diminta untuk memandu acara Dolan, yaitu diskusi online mingguan yang diselenggarakan bersama ID Surabaya. Nah, untuk topik minggu ini nanti adalah sebuah topik yang sangat menarik yang sebenarnya sudah sering kita dengar dan kita bahas, yaitu tentang sindroma koroner akut. Kita akan mulai banyak bicara tentang mulai dari bagaimana cara mendeteksi dari awal sampai dengan nanti penanganannya. Untuk siang hari ini kita mendapatkan kehormatan karena ada dua narasumber yang luar biasa. Kebetulan beliau-beliau ini adalah rekan-rekan dan sejawat saya juga di bidang kardiologi. Nanti yang pembicara pertama ada Dr. Henry Susilo, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan intervensi, yang nanti akan membawakan topik tentang from first medical contact to referral, early detection and initial management of acute coronary syndrome. Jadi nanti akan berbicara tentang bagaimana kita mengenali apakah ini suatu ACS atau bukan. Nanti tips-tipsnya, teorinya akan disampaikan oleh Dr. Henry. Kemudian sebagai pembicara kedua nanti ada Dr. Muhammad Yusuf, spesialis jantung pembuluh darah konsultan. Beliau adalah seorang intensivis, seorang intervensionis juga. Saat ini juga sebagai Kepala Departemen Jantung dan Pembuluh Darah Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, yang nanti akan membawakan topik tentang from diagnosis to revascularization, evidence-based reperfusion strategies in acute coronary syndrome. Nah, sebagai topik pertama, selamat sore Dr. Henry. Apakah Dr. Henry sudah siap? Selamat sore, Dr. Christian. Ya, oke. Alhamdulillah Sudah siap sudah ya, siap. Dr. Henry ya? Ya. Oke, kalau begitu ini dari panitia kita Dr. Henry diberikan waktu 20 menit. Monggo dokter bisa langsung dimulai presentasinya. Baik, terima kasih Dr. Christian atas introduksi dan waktunya. Izin kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Dr. Yusuf, Dr. Christian, dan juga tim dari ID, serta audiens sekalian ya. Jadi kami mendapatkan informasi dari panitia. Sebagian besar dari peserta yang hadir di sini adalah teman-teman yang bekerja di puskesmas, di klinik, ataupun di UGD rumah sakit. Baik, pada kesempatan siang hari ini kami akan menyampaikan satu topik diskusi. Jadi nanti akan lebih banyak diskusinya ya. Kita mulai dengan bagaimana mengenali pasien, apakah ini suatu serangan jantung atau bukan. Saya Dr. Hendry Susilo dari FK UNER dan Rumah Sakit Dr. Sutomo. Baik, kami buat pengantar seperti ini karena sekarang lagi musimnya untuk pemeriksaan jamaah haji. Jadi nanti teman-teman sekalian dari puskesmas, kemudian dari rumah sakit atau bahkan klinik akan ada jamaah haji yang minta diperiksa gitu ya untuk istitoah kesehatan. Dan kita tahu dari tahun ke tahun itu ternyata jamaah haji yang meninggal di sana itu kebanyakan adalah karena serangan jantung. Ini saya ambil data dari beberapa tahun yang lalu dan rasanya setiap tahun penyebab kematian tertinggi jamaah haji ya tetap karena serangan jantung. Sehingga dimanapun serangan jantung itu terjadi, itu bisa di hadapan kita, bisa di mana saja,
Sehingga kita harus mampu mengenali lebih dini supaya bisa memberikan tata laksana yang tepat. Nah, ketika pasien itu mengalami nyeri dada akut, maka pasien itu bisa saja meminta bantuan siapa saja. Dalam hal ini adalah ada fasilitas kesehatan yang dituju, yang kita sebut sebagai first medical contact. Dan itu bisa saja datang ke klinik panjenengan, ke puskesmas, ke UGD, atau bahkan kalau di Surabaya ini bisa manggil ambulan ya, ambulan 112, bisa datang ke tempat kejadian, maka itu adalah first medical contact. Maka mengenali serangan jantung yang paling penting adalah pada first medical contact. Sehingga dari situ nanti akan dibantu mengarahkan pada tempat yang sesuai untuk diberikan tata laksana yang sesuai sehingga pada akhirnya ischemic time itu bisa diperpendek. Sejauh sekalian, kita tahu bahwasanya secara garis besar penyakit jantung koroner itu dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu penyakit jantung koroner yang sifatnya stabil atau bahasa sekarangnya adalah chronic coronary syndrome, dan yang kedua adalah serangan jantung atau acute coronary syndrome. Semuanya itu bisa terjadi sebenarnya latar belakangnya sudah cukup lama, bahkan dimulai sejak dekade pertama berupa plak aterosklerosis. Kemudian semakin berkembang seiring dengan waktu dan pada akhirnya pada dekade ke-40 plak itu menjadi semakin besar seperti gunung yang di dalamnya itu ada lipid core, kemudian fibrous cap-nya ini kian menjadi tipis dan akhirnya menjadi tidak stabil dan pecah. Maka pecahnya di sini akan menyebabkan agregasi dari trombosit sehingga semakin akan mempersempit sisa lumen yang terbuka. Maka inilah ACS itu. Ini adalah konsep tradisional. Tetapi ya kita ketahui bahwasanya paradigma seperti ini sekarang sudah mulai bergeser. Yang diprediksi dulu adalah usia 40-an tahun, tapi sekarang sudah mulai banyak yang dekade 3 atau bahkan beberapa kasus kami menemukan pada dekade kedua. Sehingga ini menimbulkan pertanyaan kepada kita semua, kenapa kok bisa begitu itu ya. Nah, angina pectoris sendiri atau CCS barangkali sejauh teman-teman sekalian pernah mendapatkannya di poli ya, di kliniknya atau di poli puskesmas ataupun di poli umum gitu. Pasien-pasien yang mengeluhkan nyeri dada. Maka kita sering mengenal adanya tipikal, atipikal atau non angina. Maka yang dimaksud tipikal di sini adalah nyeri dada yang khas dengan karakter seperti ini. Kemudian dia dipicu oleh aktivitas fisik maupun stres emosi dan umumnya dia membaik dengan istirahat atau pemberian nitrat. Maka ketika tiga hal ini muncul, maka itulah yang kita sebut sebagai nyeri dada tipikal. Ya, kalau hanya muncul dua, ya maka dia atipikal dan bila kurang dari itu maka nyeri dada angina. Nah, ini yang kita gunakan untuk mendeskripsikan nyeri dada atau angina pectoris pada mereka dengan CCS, tapi tidak berlaku di UGD. Nah, kalau di UGD, orang datang dengan nyeri dada di UGD itu pasti ada urgensi. Tidak mungkin orang datang malam-malam gitu ya, jam 12, jam 1 malam, hanya sekedar nyeri dada yang bisa sembuh atau reda dengan pemberian nitrat ataupun dengan istirahat. Pasti ada sesuatu hal yang lebih daripada itu. Dan umumnya karakter nyeri dadanya itu bersifat tidak stabil, yaitu nyeri dada yang memiliki ciri khas satu atau lebih dari empat ini, berupa nyeri dada yang menetap saat istirahat dan umumnya lebih dari 20 menit. Kemudian yang kedua, nyeri dadanya new onset atau de novo, sebelumnya tidak pernah merasakan nyeri seperti ini, namun baru pertama kali dirasakan dengan kualitas sedang berat. Kemudian nyeri dada yang memberat daripada biasanya, kita sebut sebagai crescendo angina. Ya, sehari-hari dia sudah sering mengeluhkan nyeri dada, ya bisa mereda dengan istirahat, tapi untuk saat ini nyerinya lebih berat dan frekuensinya lebih banyak. Atau barusan mengalami serangan jantung kemudian sekarang mengeluhkan nyeri dada lagi atau kita sebut sebagai post myocardial infarct angina. Nah, maka kalau muncul nyeri dada seperti ini, maka sejauh sekalian perlu hati-hati. Jangan-jangan ini suatu nyeri dada yang sifatnya tidak stabil yang menjurus pada ACS. Nah, kalau kita melihat, ternyata untuk mendeskripsikan keluhan ACS itu tidak gampang ya. Kita seringkali tertipu di UGD itu. Ini keluhannya tidak begitu khas suatu nyeri dada, tapi ternyata
ECG-nya ada perubahan. Atau bahkan ketika kita bisa memeriksakan marker, maka ternyata troponinnya atau sekarang ada namanya HS troponin itu tinggi banget gitu. Ternyata dari literatur ini kalau ditabulasi keluhan nyeri dada itu ada banyak sekali. Dan yang saya berikan stabilo kuning ini umumnya adalah yang paling sensitif dan paling spesifik. Artinya apa? Dia akan menjadi sensitif suatu ACS ketika keluhannya itu mendadak dan mengalami perbaikan walaupun tidak tuntas dengan pemberian nitrat atau yang ada di kita adalah ISDN ya sublingual, bukan diminum tapi diberikan secara sublingual. Kemudian yang lebih spesifik adalah ketika nyeri dadanya itu menjalar gitu atau berkaitan dengan palpitasi. Nah, hal-hal seperti ini bisa lebih meyakinkan kita jangan-jangan pasien yang kita hadapi ini adalah suatu ACS. Dan yang lebih unik lagi, kalau kita mendapatkan pasien perempuan, itu lebih bingung lagi ya. Karena kalau kita melihat meta-analisis ini, ya mengumpulkan pasien-pasien yang sudah ACS secara retrospektif, kemudian ditanya keluhannya apa, maka kalau kita melihat di sini, keluhan perempuan itu sangat bervariasi. Mulai dari keluhan nyeri punggung, kemudian palpitasi, ya rahang tidak nyaman, fatigue, sekedar fatigue, kemudian keluhan berkaitan dengan GI, dan itu berbeda ketika pasiennya adalah laki-laki. Keluhannya cukup khas berupa nyeri dada ataupun keringat dingin. Dan ini kalau dilakukan adjusted, maka yang paling mencirikan ya keluhan dari perempuan adalah adanya nyeri pada punggung belakang. Jadi hati-hati kalau ada perempuan ya dengan faktor risiko, misalnya diabetes, hipertensi, datang ke UGD Anda dengan keluhan nyeri pada punggung di antara kedua apa ini, kedua bahu ya di belakang. Kemudian ada keluhan-keluhan seperti dispepsia, tidak nyaman di perut, hati-hati bisa jadi ini adalah suatu ACS. Tetapi kalau laki-laki dia lebih jujur, keluhannya nyeri dada dan keringat dingin, umumnya seperti itu. Sehingga kadang-kadang kita supaya nggak bingung itu ada tools yang bisa kita akses secara mudah di HP kita, ya ada medical calculator di sana, Anda bisa dibantu gitu ya untuk menentukan kira-kira ini punya predictive value atau possibility ke arah ACS yang tinggi apa enggak gitu ya. Misalnya contoh ini ada laki-laki 55 tahun datang ke UGD dengan nyeri dada gitu ya. Kemudian tanda vitalnya baik gitu ya dengan faktor risiko tertentu. Ya, kita masukkan saja di sini usia, kemudian jenis kelamin dan karakteristiknya, kemudian kita klik dan ada 20 poin. Maka 20 poin ini artinya adalah not low risk. Not low risk itu nggak boleh dianggap enteng, intinya seperti itu. Maka kita harus work up. Kalau Anda memiliki ECG, maka lakukanlah ECG. Ya, di puskesmas, di klinik saya kira sudah punya ECG ya, apalagi di UGD rumah sakit. Kalau di UGD rumah sakit, maka Anda harus punya yang namanya troponin, cardiac marker, dan sangat disarankan adanya HS troponin. Nah, kalau sudah ada data objektif berupa ECG, kemudian marker, maka Anda bisa menghitung risiko berikutnya yaitu dengan menggunakan heart score. Maka kalau kita hitung pada pasien ini misalnya dengan usia dan faktor risiko tertentu ketemu 6, maka 6 ini masuk pada zona ini ya, zona tengah, yaitu zona observasi. Tidak bisa kita pulangkan begitu saja. Ya, hati-hati. Jadi bisa terjadi perubahan kondisi menjadi ACS dengan variasi klinis yang lebih berat. Tapi kalau cuma 3 atau kurang dari itu, maka kita bisa memulangkan pasien dengan tenang. Nah, kalau kita cermati kembali ACS itu yang sudah diketahui bersama ada unstable angina, NSTEMI, kemudian ada STEMI, dan kalau ada ACS menurut guideline 2023, kita berpikirnya juga harus ACS. Lihat ECG-nya, apakah ada abnormalitas, kemudian klinisnya bagaimana, onsetnya, karakternya, dadanya, dan apakah pasien yang kita hadapi ini dalam kondisi hemodinamik stabil apa enggak. Itu yang nanti akan menentukan seberapa jauh strategi yang akan kita terapkan pada pasien ini. Nah, secara patologi, kalau NST-ACS itu masih ada sisa lumen yang tersisa, sehingga masih ada blood flow walaupun terbatas. Tetapi kalau STEMI umumnya, walaupun tidak selalu, ini terjadi total occlusion. Sehingga secara definitif diagnosisnya adalah
unstable angina, non-STEMI, dan STEMI. Kalau diagnosis kerja, ya, diagnosis kerja itu bisa kita bagi menjadi NSTACS, ya, atau NSTACS atau STEMI. Sebab kalau nyeri dadanya khas, kemudian ECG-nya ST elevasi, maka tanpa menunggu marker, kita sudah bisa mendiagnosis suatu STEMI. Sehingga STEMI itu merupakan diagnosis kerja sekaligus diagnosis definitif. Sementara ketika kita hanya memiliki klinis dan ECG, belum memiliki marker, maka diagnosa kerjanya kalau tidak ada ST elevasi, yaitu gambaran ECG berupa normal atau adanya ST depresi atau T inversi, maka diagnosa kerjanya adalah NSTACS. Jadi ini adalah diagnosa kerja STEMI atau NSTACS. Setelah ada marker, maka kita bisa mendiferensiasi menjadi diagnosis yang definitif. Ini adalah contoh-contoh kasus nyata ya yang kami dapatkan di Rumah Sakit UNAR kebetulan dalam beberapa waktu terakhir. Ini kami kumpulkan di sini. Ini ada laki-laki 49 tahun. Ini rujukan dari puskesmas. Ini adalah narasi yang saya copy langsung sengaja dari teman-teman IGD yang mendapatkan pasien ini di UGD. Ya, tidak saya rubah. Jadi ini laki-laki keluhannya adalah nyeri dada disertai dengan keringat dingin. Nah, ini sesuai dengan meta-analisis tadi kan, kalau laki-laki lebih mudah untuk mengaku nyeri dada dan keluhan tambahan berupa keringat dingin. Ya. Nah, kemudian durasinya lebih dari 20 menit saat istirahat dan menetap. Tanda vitalnya baik, ini ada bradikardi di sini, dan kalau kita cermati ECG-nya, kalau tidak benar-benar dipentelengin, ya ini kadang-kadang bisa lewat. Nah, sebagai tips juga buat teman-teman, kalau ada pasien dengan nyeri dada, menetap, unstable feature, curiga suatu ACS, dan bradikardi, maka saran saya adalah perhatikan lead inferiornya ya, 23 AVF-nya di sini. Ya, saran saya. Karena asosiasinya tinggi. Ya, keterlibatan nyeri dada yang tidak stabil itu dengan lokasi ACS yang melibatkan RCA atau inferior. Nah, ini kita lihat di sini, kita perhatikan lead 2-nya, lead 3 dan AVF walaupun tidak terlalu tinggi, tapi ini gambaran ST elevasinya lebih dari 1 lead. Kemudian setelah sampai di rumah sakit kami, ya tampaknya juga nggak terlalu tinggi juga ini kalau kita lihat ini ya. Ini lead 2-nya juga nggak terlalu tinggi, lead 3-nya, kemudian AVF-nya. Lalu yang ini kanan ini ini meningkat sih, ya meningkat ya. Terutama yang ini. Ini V4R ya. Ini meningkat juga. Jadi inferior dan RV. Posteriornya aman. Nah, setelah dilakukan angiografi memang betul ada total occlusion di mid RCA. Ini ya di sini kelihatan dan ini adalah pos tindakannya. Ini pasien yang kedua. Pasien yang kedua ini laki-laki 39 tahun. Nah, ini dekade 3 ya. Jadi tadi kalau tradisional atherosclerotic progression itu dekade 4 atau lebih. Nah, sekarang sudah mulai bergeser. Banyak sekali yang dekade 3 sudah mengalami ACS, ya terutama STEMI. Nah, ini 39 tahun, keluhannya nyeri dada. Nyeri dada ini disertai dengan keringat dingin juga. Ini ada faktor risiko yang banyak, ada diabetes, dislipidemia, dan merokok. Nah, ini kalau kita lihat ECG-nya ya, ECG-nya. Sebenarnya kalau melihat ECG-nya ini tidak terlalu signifikan ya, tidak terlalu signifikan. Cuman kita melihat di V3, V4, ini ada ST depresi. Ya. Di V3, V4 ada ST depresi. Yang lain-lain tidak terlalu signifikan ya, tidak terlalu signifikan. Nah, kemudian kita ulang karena nggak begitu jelas, kita ulang ECG-nya. Ini untuk yang kiri, ini masih gambarannya masih ada ST depresi. Ini malah di V4 saja, V3-nya nggak terlalu, ya. V2-nya juga nggak terlalu, V5-nya modelnya kayak gini ya, mulai agak flattening. Nah, kalau ada ST depresi di 3 V3, V4, maka kita juga harus berpikir jangan-jangan di posterior, ya belakangnya. Karena kita merekam ECG 12 lead itu di anterior, maka kalau ada ST depresi, jangan lupa kalau nyeri dadanya persisten, maka lihat juga dari sisi posterior. Nah, ini posteriornya ini juga nggak terlalu signifikan, tapi memang gambarannya itu
J-point-nya agak naik ya ini ya, agak naik sedikit. Ya, kita lihat karena pasiennya nyeri dadanya menetap, maka kita lihat segera angiografinya. Ini dari LAD-nya kelihatan ini setelah diagonal ini total occlusion, buntu di sini, ya kan? Kemudian yang ini view yang lain dari LCX-nya ini juga total occlusion. Jadi ini pasiennya double total occlusion, buntu di dua cabang pembuluh darah, LAD maupun LCX. Ini adalah hasil setelah dilakukan PCI dan kita lihat di sini troponинnya tinggi. Ini kasus ketiga. Nah, ini kasus ketiga perempuan. Ini perempuan usia 64 tahun. Ini keluhannya mendadak lemas dan pusing. Nah, ini dokternya juga ikut pusing ini, mendadak lemas dan pusing. Nah, tadi tadi di meta analisis tadi itu kalau perempuan itu salah satu keluhan yang signifikan itu fatigue, fatigue ya. Ya, fatigue, lemes, mendadak lemes. Lemesnya bukan lemes yang gradual, tapi lemes yang sifatnya mendadak. Nah, ini kebetulan pasien kami dan kita lihat ECG-nya ya. Karena dia punya faktor risiko juga hipertensi dan diabetes, kita lihat di sini lead satunya ada ST elevasi, kemudian AVL-nya juga, tapi di V2, V3, V4-nya ada ST depresi. Selalu berpikir bahwasanya ketika di anterior ada ST depresi yang horizontal seperti ini, atau downsloping, maka jangan lupa untuk melihat sisi posteriornya. Apalagi di sini ada lead yang berdekatan, yaitu lateral. Jangan-jangan ini suatu STEMI posterior, posterior dan lateral, gitu ya. Nah, ini setelah dilakukan ECG yang posterior, maka didapatkan ST elevasi di V7, 8, dan 9. Ini V7, 8, dan 9 sebenarnya. Kemudian satu AVL-nya tetap elevasi sebagaimana ECG sebelumnya. Kemudian dilakukan angiografi, ternyata betul bahwasanya terjadi total occlusion pada cabang dari LCX. Jadi ini ada obtus marginal, ya salah satu cabang dari LCX. Ini ada total occlusion di sini, dan setelah dilakukan PCI maka alirannya menjadi bagus kembali. Oke. Nah, ini yang mudah untuk diketahui oleh semua orang ini, mudah sekali diketahui. Karena gambaran ECG-nya cukup patognomonis dan bisa jadi Anda juga akan mendapatkan pasien seperti ini. Ini pasien laki-laki awal dari dekade 4 datang rujukan lepas dari rumah sakit lain gitu, datang ke kami dengan keluhan nyeri dada. Ya, awalnya fase 10 pada saat di ECG seperti ini, nyeri banget fase 10 gitu. Nah, ini kemudian datang ke kami, berubah ECG-nya menjadi seperti ini. Jadi kita ulangi ECG yang dari rumah sakit perujuk, rumah sakit sebelumnya dengan fase 10 nyeri dadanya, kemudian setelah sampai di rumah sakit kami, ST elevasinya menjadi resolusi ya. Ini nyaris isoelektrik. Kemudian muncul gambaran gelombang T yang bifasik seperti ini. Ini kita sebut sebagai Wellen. Nah, begitu sampai dengan ECG seperti ini, nyeri dadanya nyaris hilang antara fase 0 atau 1. Maka ini kita sebut sebagai STEMI dengan resolusi ya, resolusi spontan. Tapi sayangnya pasiennya tidak berkenan untuk dilakukan tindakan PCI ya, ini hysterokonnya tinggi. Ini ada juga laki-laki tua 70 tahun, ini dekade 7. Ini memang dirujuk dengan STEMI dari rumah sakit perujuk dan keluhannya memang nyeri dada pada saat dini hari. Kemudian ECG-nya pada saat perujuk itu tinggi-tinggi seperti ini menunjukkan gambaran hiperakut ya, hiperakut ya. Jadi ECG-nya itu masih mumbul seperti ini gambaran hiperakut dengan onset yang masih ya umumnya kurang dari 3 jam. Kemudian setelah sampai di rumah sakit kami, gambarannya masih ST elevasi seperti ini, ya. Kemudian angiografinya kita lihat di sini ada total occlusion pada proksimal hampir dari osteal dari pembuluh darah LAD ya. Jadi itu gambaran-gambaran ECG yang bisa kita lihat. Nah, kalau ini yang kadang-kadang teman-teman perlu mencermati lebih dalam lagi ya. Ini pasien dikonsulkan dari rawat inap, dirawat karena awalnya perutnya sakit gitu ya. Awalnya perutnya sakit, dispepsia gitu, dirawat di rumah sakit di Loker. Kemudian ternyata
menjadi nyeri dada gitu ya pasiennya. ECG waktu awal seperti ini ya. Ini nyaris kita sulit menemukan abnormalitas pada ECG pertama ya. Kemudian setelah nyeri dada dilakukan ECG ulang gitu ya. Kemudian kita dapatkan adanya T inversi seperti ini ya di anterior ya. Ini Whelan type B ya. Jadi symmetrical T inversion dalam gitu ya. Jadi ini seperti ini. Kemudian high stroponnya tinggi 1000 lebih. Kemudian dilakukan angiografi dan kita mendapatkan di sini di proksimal dari LAD ada lesi yang cukup kritikal dan setelah dilakukan tindakan invasif keluhan pasien menjadi membaik ya. Jadi dari beberapa variasi klinis pasien tadi kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya pasien selalu datang membawa keluhan. Nah, keluhan itu bisa menjadi tidak spesifik, terutama pada mereka dengan perempuan. Tapi umumnya pada laki-laki mereka bisa berterus terang bilang nyeri dada dan keluhan penyertanya adalah keringat dingin. Nah, pemeriksaan objektif yang menjadi penting adalah ECG. ECG ini terutama pada STEMI itu dikenal dengan adanya evolusi ya, perubahan ECG yang terus-menerus seiring dengan berjalannya waktu. Dari ECG itu normal, kemudian dalam beberapa menit dia akan terjadi hiperakute, kemudian ST elevasi yang tinggi sekali, seperti contoh pasien tadi ya, yang rujukan tadi. Ya, kemudian dalam beberapa jam itu dia masih akan tinggi dan setelah 6 jam, yang mendekati 12 jam, 24 jam, mulai terbentuk gelombang Q dan terjadi T inversi. Dan lama-lama akan terjadi flattening atau penurunan dari segmen ST. Nah, dari kita melihat perjalanan ECG seperti ini, sesungguhnya bisa membantu kita dalam menentukan berapa lama onset dari pasien itu selain dari keluhan objektif nyeri dada yang disampaikan oleh pasien. Jadi saling mengkonfirmasi antara keluhan yang disampaikan dengan data objektif yang kita terima. Izin Ini ya, Dr. adalah Henry. 5 menit lagi ya, Dr. Henry. Maaf. siap. Sebentar lagi kok. Nah, ini gambaran ECG yang teman-teman tahu semuanya. Kalau di anterior itu ST elevasinya harus lebih tinggi ya. Kalau pada laki-laki lebih dari 2 kotak. Tapi kita perhatikan kalau dia di posterior atau kanan, maka lebih dari sama dengan setengah kotak itu sudah cukup bermakna. Seperti contoh tadi. Jadi hati-hati dalam melihat ECG pasien dengan STEMI ACS, ya bisa jadi kanan dan posterior itu tidak terlalu signifikan, tapi sesungguhnya lebih dari setengah kotak atau 1 kotak gitu saja itu sudah menunjukkan kecurigaan yang besar ke arah STEMI. Nah, ada juga namanya OMI ya, occlusive myocardial infarct. Gambarannya itu bukan suatu ST elevasi, tapi ekivalen dengan STEMI gitu ya. Karena begitu dilakukan angiografi ternyata gambarannya bisa terjadi total occlusion. Misalnya gambaran seperti ini, De Winter. Ya, ST depresi kemudian terjadi sloping ya, T yang tinggi gitu, hiperakut ya, dari depresi kemudian nyambung ke hiperakut. Atau ST depresi seperti ini di segmen anterior, mungkin ada ST elevasi di posterior, dan mungkin juga ada gambaran-gambaran seperti ini ya. Ya, ada Aslanger pattern ya. Ini menunjukkan adanya suatu oklusi pada segmen inferior atau gambaran ada bendera ya, bendera South Africa yaitu elevasi pada 1 AVL dan V2. Ini ada kemungkinan suatu oklusi pada cabang diagonal 1 gitu ya pada LAD. Nah, kalau dari sisi manajemen sebenarnya hampir sama manajemen awalnya, yang membedakan adalah bagaimana strategi reperfusi dan revaskularisasinya. Nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Dr. Yusuf. Kalau STEMI, maka reperfusi itu menjadi kewajiban. Apakah itu primary PCI ataukah fibrinolysis, ada syarat untuk masing-masing. Tapi kalau non-STEMI atau NSTACS, maka yang menentukan adalah risk stratification. Apakah perlu invasif atau tidak. Dan ini yang penting buat teman-teman sekalian yang ada di garda terdepan.
bahwasanya pasien-pasien dengan ACS itu tidak selalu membutuhkan oksigen ya. Ya, hanya diberikan pada mereka dengan saturasinya rendah atau memang pasiennya sesak atau memang ada tanda gagal jantung akut. Kalau tidak ditemukan dan pasiennya stabil, sebaiknya tidak diberikan oksigen. Kemudian kalau nyeri banget gitu, ya bisa kita berikan opioid dan umumnya kalau di kami itu lebih sering menggunakan fentanyl daripada morfin. Tapi harus hati-hati dampak secara hemodinamiknya. Kemudian di sini yang harus segera diberikan adalah ya aspirin loading 300 mg dikunyah gitu ya. Ini yang bisa Anda langsung berikan ketika sudah yakin secara klinis diagnosa kerjanya adalah suatu ACS. Kalau second antiplatelet, antiplatelet yang kedua, itu ada yang poten, ada yang less poten. Ini biarlah kami yang nanti memberikan, karena akan bergantung pada strategi invasifnya, strategi reperfusinya. Apakah menggunakan fibrinolisis, tentunya kita menggunakan clopidogrel, ataukah primary PCI, kita umumnya menggunakan poten, tapi kalau dia high bleeding risk, maka kita mempertimbangkan yang less poten. Nah, ini biarlah kami di rumah sakit penerima rujukan yang menentukan second antiplatelet apa nanti yang akan digunakan. Nitrat boleh-boleh saja digunakan, ini di puskesmas ada, tapi hati-hati pada pasien yang dicurigai, hati-hati pada mereka yang dicurigai RV infarct, ya walaupun tidak mutlak, atau pasien-pasien yang memang dia hipotensi, ya. Nah, ini sebagai kesimpulan dan ringkasan batasan dari teman-teman yang bisa dilakukan ya di lini terdepan di UGD ataupun di puskesmas gitu ya. Sebaiknya puskesmas punya perlengkapan dasar ya untuk emergency ini sebelum pasiennya dirujuk. Maka aspirin ini sudah boleh diberikan sendiri ya, loading misalnya 300 mg dikunyah gitu. Oksigen tidak boleh rutin diberikan, hanya pada pasien yang memerlukan saja. ECG harus dilengkapi dalam 10 menit. Kemudian kalau punya cath lab ya kita aktifasi cath lab. Kalau tidak ya dirujuk ke tempat yang sesuai, berikan pain control yang sesuai, menghindari NSAID. Kemudian kalau ada opioid ya kita gunakan kalau memang nyerinya skala berat gitu. Kalau tidak kita bisa menggunakan paracetamol 1 gram ya. Nah, kemudian dalam 10 menit ini yang harus dilakukan ya, physical examination, kemudian AV access dan lain sebagainya ini ya, termasuk chest X-ray kurang dari 30 menit. Kemudian di IGD bisa dilakukan treatment ini dan untuk selanjutnya kita konsulkan ke kardiologis untuk mempertimbangkan reperfusi pada STEMI atau tindakan invasif lain pada NST-ACS sesuai dengan stratifikasi risiko yang ada. Demikian yang dapat kami sampaikan, Dr. Christian. Mudah-mudahan bisa sebagai bahan diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Ada kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Henry. Saya rasa apa yang disampaikan Dr. Henry tadi itu penting dan sangat jelas apa yang sudah disampaikan. Jadi makanya tadi waktu waktu agak molor, saya rasa tidak apa-apa karena memang ini penting untuk kita ketahui. Tadi Dr. Henry sudah memberikan materi yang baik. Saya yakin peserta juga akan ada pertanyaan untuk kita diskusikan, tapi tahan dulu. Sekarang kita akan masuk ke pembicara kedua, yaitu dengan Dr. Muhammad Yusuf, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, PhD. Beliau akan membawakan topik tentang From Diagnosis to Revascularization, Evidence-Based Reperfusion Strategies in ACS. Kepada Dr. Yusuf, waktu dan tempat kami persilakan. Eh, Assalamualaikum, selamat sore. Terima kasih Mas Christian dan terima kasih Dr. Henry. Dengan slide-nya Dr. Henry cukup memperingan slide kami. Pada intinya adalah kunci dari semua ACS adalah pengenalan keluhan ya. Karena kami melihat persepsi tentang seorang yang mengalami serangan atau tidak itu seiring dengan waktu makin beragam. Jadi pikirkan ketika keluhannya itu sifatnya mendadak, meskipun keluhannya tidak terlalu khas, tetapi punya faktor resiko, kami harapkan tetap mau mempertimbangkan pemeriksaan ECG. Nah, kami akan coba menyajikan, sebenarnya sudah disampaikan sebagian besar oleh Dr. Henry,
Apa sih yang kita lakukan ketika teman-teman di puskesmas ataupun di rumah sakit lain merujuk ke rumah sakit Sutomo ataupun di rumah sakit UNER? Pada umumnya kita akan menindaklanjuti ketika diagnosanya atau working diagnosanya adalah ACS, maka ujung-ujungnya adalah mengevaluasi anatomi koronernya, baik yang secara invasif ataupun non-invasif. Sekilas, kalau tadi sudah diutarakan oleh Mas Henry, sudah disebutkan, kalau kita bicara reperfusi, maka itu menjadi domainnya kasus yang sifatnya total oklusi. Sekali lagi, kalau Anda melihat melakukan reperfusi pada kasus umumnya STEMI, itu bisa digunakan dengan obat-obatan ataupun secara mekanik. Dan tentu saja, karena sifatnya total oklusi, semakin cepat, semakin baik. Untuk 12 jam pertama, kita bisa mempertimbangkan primary PCI bila dimungkinkan atau melakukan trombolitik. Kemudian apabila 12 sampai 48 jam pilihannya hanya primary PCI. Demikian pula kalau lebih dari 48 jam dengan keluhan yang masih menetap, gangguan hemodinamik ataupun listrik, sekali lagi pilihannya adalah primary PCI. Sedangkan mereka yang tidak mengalami ST elevasi dan diharapkan tidak mengalami total oklusi, maka kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan apa yang disebut Mas Hendri tadi, stratifikasi resiko. Kalau keluhannya menetap, gangguan hemodinamik, ya dilakukan kurang dari 2 jam, sebagaimana kasus STEMI. Apabila resiko tinggi dikerjakan dalam 24 jam dan dikerjakan selama rawat inap ketika tidak resiko tinggi. Tadi sudah diutarakan Mas Edri, ya, kalau misalnya acute coronary syndrome itu dibagi utamanya menjadi dua. Mereka yang total oklusi umumnya mengalami ST elevasi, meskipun dalam 5 tahun belakangan mulai digagas kriteria total oklusi yang tidak ST elevasi di ECG. Jadi makin hari makin tajam diagnosanya dan tidak jarang dibantu oleh AI. Sedangkan yang partially occluded itu adalah kasus non-stay ACS, baik yang non-STEMI ataupun yang unstable angina. Nah, sebagai pendahuluan, sekali lagi, tadi sudah diutarakan Mas Hendri, jangan segan-segan untuk menegakkan diagnosa ACS, meskipun itu sugestif, Anda tetap kami perkenankan untuk memberikan diagnosa ACS pada pasien dengan keluhan yang sudah didistribusikan Mas Hendri. Dan kami bantu apabila kesulitan membedakan antara pasien yang mengalami ST elevasi ataupun tidak. Sekali lagi, kalaupun toh ada pemeriksaan marker akan jauh lebih baik. Nah, ketika tiba di rumah sakit kami, umumnya kita akan melakukan konfirmasi baik secara ECG, laboratorium, ataupun angiografi untuk memastikan diagnosanya adalah suatu acute coronary syndrome. Karena tidak jarang diagnosanya ternyata bukan suatu serangan jantung, misalnya suatu miokarditis atau suatu acute heart failure. Itu suatu hal yang lumrah. Bukan hanya dokter umum ataupun teman-teman yang bekerja di puskesmas yang diagnosanya bisa berubah, bahkan seorang ahli jantung pun tidak jarang working diagnosanya berubah setelah datanya lengkap. Tadi sudah diutarakan Mas Hendri bahwasanya kapan kita curiga keluhan yang itu merupakan suatu serangan, sekali lagi kata kuncinya adalah 20 menit, baru, memberat, ataupun pos serangan jantung dalam 1 bulan. Sedangkan mereka yang kita tanya untuk secara poliklinis atau keluhan yang dulu kita kenal sebagai angina pectoris stabil itu diganti menjadi kriteria likelihood. Semakin khas ke jantung, maka kita akan bilang high likelihood. Sehingga istilah tipikal itu tidak lagi digunakan. Sekali lagi, ketika teman-teman sudah mendiagnosa suatu keluhan curiga serangan jantung, tadi sudah diutarakan Mas Henry, kita nitip yang paling penting dan segera harus dilakukan adalah ECG. Dan tentu saja ECG ini tugas terpentingnya adalah mendeteksi apakah ada suatu estilafasi karena perlakuannya berbeda. Selain itu, tadi sudah diutarakan berikan oksigen sesuai dengan kebutuhan, aspirin berikan untuk P212 inhibitor, apakah Clopi, Tika, ataupun Prasugrel, mohon komunikasi dengan dokter jantungnya supaya menyesuaikan dengan tindakan yang akan dipilih. Kurang lebih kalau kita rangkum, maka seperti ini. Begitu keluhan itu Anda nilai sebagai suatu serangan jantung, maka lakukanlah penilaian apakah STEMI, non-STEMI ACS, atau bahkan bukan suatu ACS. Ketika betul STEMI, maka umumnya kita akan melakukan trombolitik ataupun primary PCI.
Sedangkan yang non-STACS umumnya kita melakukan tindakan dalam durasi waktu tertentu sesuai dengan stratifikasi pasien. Kami contohkan seorang pasien yang mengalami unstable angina. Anda bisa lihat di sini bahwasanya keluhannya akan kurang lebih sama. Wanita 48 tahun dengan keluhan yang muncul pertama kali dan lebih dari 20 menit. Kalau kita lihat faktor resikonya hipertensi dan diabetes. Dari pemeriksaan fisik kita tidak menemukan suatu kelainan. Bahkan dengan usia yang relatif muda, kita menemukan keluhan yang cukup khas, yaitu keluhan yang menetap lebih dari 20 menit, khas untuk suatu serangan jantung. ECG-nya sekali lagi tidak kita temukan suatu kelainan. Ya, kelebihannya kalau di rumah sakit, kadang-kadang kita dipertajam dengan pemeriksaan marker. Jadi tidak ada suatu kerusakan otot jantung tanpa kenaikan marker. Ketika kita tahu troponинnya rendah, padahal onsetnya sudah lebih dari 3 jam, maka umumnya kita tidak mengulang marker kedua untuk efisiensi, tetapi kita memutuskan untuk melakukan eksklusi apakah pasien tersebut punya stenosis pada pembuluh darah arterinya. Umumnya kita bisa memilih CT scan ataupun melakukan selective invasive strategy. Jadi sekali lagi, sebelum pasien itu pulang, setelah panjenengan rujuk ke rumah sakit kami, kita akan pastikan bahwasanya pasiennya aman. Ketika aman, maka tentu saja obat-obatannya bisa menyesuaikan. Tidak sama antara pasien yang betul mengalami serangan dan ternyata ataupun pasien yang mengalami false alarm. Pada sebagian guideline mungkin selain bisa melakukan sekali lagi CT scan, bisa juga dilakukan suatu coronary angiography bergantung daripada fasilitas yang dimiliki rumah sakit. Pasien berikutnya adalah pasien yang non-STEMI. Sekali lagi, umumnya kita melakukan stratifikasi resiko untuk menentukan revaskularisasi. Mungkin sekilas tadi kurang lebih sama yang diutarakan Mas Hendri, ya, bahwasanya pasiennya lebih dari 20 menit, 42 tahun, laki-laki dengan faktor resiko yang jelas. Di rumah sakit perujuk, pasien diberikan metamisol, pantoprazol, ondansetron, dan ticagrelor, serta aspilet. Sekali lagi, dari pemeriksaan fisik tidak ada masalah, dan ketika kita lihat, tentu rumah sakit perujuk tidak salah, ya. Kalau kita bisa lihat ini adalah gambaran suatu hiperakut T. Jadi dari awal, perujuk merasa bahwasannya ini pasiennya STEMI. Dan ketika STEMI sudah dibutuhkan primary PCI, Anda boleh memberikan poten antiplatelet. Namun kalau belum tahu, apalagi dilakukan trombolitik, maka hindarilah menggunakan poten antiplatelet. Nah, ketika pasien tiba di UGD kami melihat ECG-nya mengalami perubahan. Berbeda dengan Dr. Hendri tadi, kalau ini dia evolusinya menjadi suatu gambaran Wellen. Wellen itu adalah suatu gambaran bifasik di anteroseptalnya. Jadi tidak sepenuhnya menjadi isoelektrik. Bagi kami, gambaran Wellen itu menyampaikan bahwasannya ada suatu stenosis yang berat di proksimal LAD-nya. Sehingga ketika kita konfirmasi dengan pemeriksaan HS troponin, hasilnya sesuai mengalami kenaikan tapi tidak terlalu tinggi. Dan berdasarkan guideline, kita putuskan untuk melakukan tindakan dalam waktu 24 jam. Sehingga ketika kita lihat, kita cukup bersyukur, kita bisa lihat di sini kalau, sorry, bisa lihat di sini kalau stenosisnya ada ketat sekali di proksimal LAD, jadi bisa dibayangkan bahwasannya dengan ECG itu menceritakan banyak mengenai anatomi koronernya. Dan berikut adalah hasilnya ketika kita melakukan pemasangan stent di bagian proksimal dan uh, drug coated balloon di bagian medial. Jadi sekali lagi, kadang-kadang ECG itu bersifat dinamis. Berikutnya adalah pasien STEMI. Jadi pasien STEMI ini laki-laki 55 tahun yang terus terang dirujuk setelah dilakukan fibrinolitik, di mana kami sangat bersyukur nih kalau pasien itu sudah dirujuk, sudah dilakukan trombolitik dan dirujuk, maka ketika pasien ditransport maka resiko untuk kardiak arrest itu jauh lebih kecil. Kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah gambaran RPBB dengan ST elevasi anterior luas, sehingga pada waktu di rumah sakit rujuk, oleh karena jaraknya lebih dari 2 jam, dilakukan trombolitik. Teman-teman dari puskesmas ataupun rumah sakit yang tidak punya cath lab, kami sudah siapkan SOP untuk melakukan trombolitik pada STEMI. Nanti kalau berkenan kami bisa kirim.
mulai dari identifikasi, kemudian mencari kontraindikasi, memastikan ECG-nya sesuai, kemudian melakukan persiapan, terus cara memberikan trombolitiknya, dan yang paling terakhir adalah menilai apakah trombolitiknya berhasil ataupun tidak. Berikut adalah gambaran ECG post trombolitik di mana keluhannya atau sorry, ST elevasinya turun lebih dari 50% di lead yang paling tinggi dan keluhannya membaik. Setelah kita lihat memang troponina cukup tinggi yaitu 50.000. Nah, teman-teman ketika melakukan trombolitik dan berhasil, kita bisa lihat kalau di sini di LAD-nya masih mengalami suatu critical stenosis ya, sekitar 95%, tapi itu adalah suatu keberhasilan karena kalau kita lihat meskipun 95% tapi alirannya baik dan harapannya adalah ototnya tidak mengalami kerusakan. Sehingga ketika diputuskan pasang ring 1 maka alirannya jauh lebih baik. Jadi teman-teman yang melakukan trombolitik kalau misalnya tidak berhasil mohon berkenan untuk segera merujuk, tapi kalau dinilai berhasil maka tetap segera setelah trombolitik selesai pasien tetap dirujuk untuk dilakukan tindakan dalam waktu 24 jam. Sehingga akhir dari presentasi kami nitip tolong segera lakukan ECG kepada semua pasien yang Anda curigai suatu serangan jantung. Jangan hanya fokus pada nyeri dada, tapi rasa tidak nyaman di dada dan termasuk dalam hal ini keluhan sesak. Selain itu, Anda melakukan evaluasi begitu ECG itu keluar, satu yang paling penting, apakah ada suatu elevasi. Manakala ada, Anda sudah harus berpikir apakah jaraknya cukup 2 jam untuk dirujuk dan dilakukan primary PCI. 2 jam itu maaf, semenjak ECG sampai dengan ke cath lab, bukan jarak rumah sakitnya. Ya. Jadi dengan melakukan seperti itu, maka insya Allah kita bersama-sama bisa memberikan outcome terbaik buat pasien. Terima kasih, selamat sore. Iya, terima kasih Dokter Yusuf. Pas 20 menit dokter untuk waktunya. Di sore hari ini sebenarnya kita mengharapkan ada banyak diskusi. Jadi monggo kalau misalnya dari teman-teman sejawat sekalian yang menyimak, kalau misalnya ada pertanyaan atau ada kasus atau ada pengalaman yang mau didiskusikan, monggo silakan disampaikan. Kalau misalnya ada dari teman-teman, kalau misalnya sambil menunggu ya, ini ya, Dr. Henry, Dr. Yusuf. Jadi yang pertama sekarang saya mau diskusi, bertanya, ngobrol dengan Dr. Henry. Jadi dokter tadi ini kan Dr. Henry sudah menyampaikan tentang bagaimana cara kita menentukan apakah seseorang ini kira-kira ACS atau bukan. Tadi sudah ada tools-toolsnya. Nah, ini kan kebetulan baru 1-2 hari ini itu rasanya rame di media sosial, Dokter Henry. Orang GERD dengan orang sakit jantung, kalau Dokter Henry mungkin menyimak ya gitu ya, yang rame di media sosial. Dokter, yang sering kita hadapi di depan itu adalah ini sekarang orang laki-laki katakanlah usianya 40 tahun, 50 tahun datangnya itu nyerinya nggak tipikal gitu, tidak jelas gitu. Mungkin nyeri di ulu hati begitu atau mungkin nyerinya juga nggak spesifik begitu. Kita rekam jantung juga ECG-nya juga ya so-so lah kayak gitu. Kalau tadi kan ada kasus Dokter Henry kan ST elevasinya kan jelas gitu kan enak gitu ya kita tahu ini apa. Tapi sekarang kalau kita tidak punya modalitas yang cukup seperti kita tidak punya cath lab atau katakanlah kita cuma punya ECG begitu. Kira-kira saran Dokter Henry bagaimana dok untuk menentukan kira-kira orang ini tuh most likely ACS atau malah mungkin yang GERD gitu dok ya bukan ACS gitu mungkin kalau saya boleh diskusi dengan Dokter Henry silakan dok. Baik, Dokter Christian, terima kasih. Ya, GERD itu memang keluhannya sering tumpang tindih ya, karena memang yang dilewati sama esofagus itu berhimpitan ya, dekat sama jantung. Jadi kalau ada reflux, kemudian apalagi sudah terjadi esofagitis, itu keluhannya itu seperti terbakar dan itu mirip pada orang dengan ACS. Memang tidak mudah dan seringkali kita tertipu. Orang nyerinya di dada, belum tentu serangan jantung, atau sebaliknya orang keluhan di ulu hati bahkan, ataupun GERD atau dispepsia, ternyata itu serangan jantung juga bisa. Oleh sebab itu kita bisa menggunakan salah satu tabulasi keluhan tadi yang sudah sempat kami sampaikan di depan. Itu ada berbagai macam variasi keluhan dan teman-teman bisa mudah
menentukan ya, dimulai dari jenis kelaminnya apa kan gitu. Kalau misalnya laki-laki itu bisa mengatakan nyeri dada atau keringat dingin umumnya, walaupun tidak jelas juga bisa. Kemudian kalau perempuan variasinya itu lebih bermacam-macam. Dari kita mengetahui poin itu, kita sudah punya kewaspadaan, ya. Walaupun belum tentu ini suatu ACS. Kemudian step yang kedua, karena ini based on klinis, maka kalau usianya sudah memenuhi gitu ya, kemudian faktor risikonya ada, maka eh, kewaspadaan itu meningkat. Nah, ada yang namanya tools tadi yang cukup membantu saya kira, walaupun akurasinya tidak 100%, ada EDAX. Di sana itu full klinis ya. Jadi usia, kemudian jenis kelamin, karakter nyerinya bagaimana, kemudian faktor risikonya apa, itu bisa dimasukkan ke sana. Nah, kalau misalnya di situ didapatkan not low risk, ya teman-teman ya kalau belum punya ECG ya harus merujuk gitu ya, merujuk pada fasilitas kesehatan yang punya ECG gitu. Dengan rujukan misalnya ya apa suspicious ACS gitu misalnya. Ya nggak apa-apa karena kita nggak punya ECG daripada kecolongan kan gitu. Karena apalagi kalau diagnosa rujukannya gini, suspek ACS gitu, ACS gitu, dengan menampilkan edaksnya berapa. Nah, not low risk gitu. Nah, ini lebih bagus lagi. Dirujuk ke fasilitas yang lebih mampu. Nah, kalau sudah punya ECG, maka di situ kita bisa melihat ECG normal pun ternyata Dokter Christian kalau kita membaca penelitiannya itu sekitar 5% ya sampai dengan kurang dari 10% itu bisa terjadi MI pada gambaran ECG yang normal. Seperti salah satu kasus yang tadi kami sampaikan. Kemudian paling tidak sekitar 20 sampai 25% orang dengan nyeri dada menetap itu minimal dia unstable angina. Jadi ECG normal itu bukan merule out kemungkinan suatu ACS atau MI, tapi kita harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, idealnya memang Dokter Christian kalau kita punya marker HS troponin itu ideal banget. Jadi kita bisa mendiferensiasi diagnosa definitifnya apakah ini suatu MI atau bukan. Kalau HS troponinnya tinggi lebih dari cut off, apakah itu selalu MI? Belum tentu juga. Harus menggunakan algoritma rule in rule out MI, ya. Harus diulang mungkin 1 jam atau 2 jam berikutnya. Jadi mendiagnosis suatu ACS atau MI itu ternyata butuh butuh perjalanan yang begitu panjang ya. Ya. Jadi kalau misalnya ini keluhannya kayak GERD, kemudian kita menafikan suatu kemungkinan ACS itu terlalu berani ya. Karena prosesnya terlalu panjang ini. Untuk merule in suatu MI dengan keluhan yang tidak begitu jelas ini terlalu panjang. Jadi mungkin seperti itu kalau dari saya. Terus mungkin ada pengalaman lain. Iya, monggo dokter. Ya, saya rasa sudah lengkap yang disampaikan Dr. Henry. Memang tidak mudah membedakan antara keduanya. Sekali lagi, kalau kita sekarang di zaman eh, generasi sekarang udah menggunakan AI, itu membantu sekali sih. Kapan kita memikirkan GERD dan kapan itu suatu angina yang keluhannya seperti GERD. Di satu sisi, kami memang tidak jarang menemukan pasien yang, dok, saya selama ini diobati lambungnya. Ternyata setelah diketemukan stenosis yang cukup banyak, dilakukan tindakan, keluhan yang dirasa selama ini GERD itu menjadi hilang. Dan satu hal yang tadi sudah disampaikan Dr. Hendri, menariknya penelitiannya itu mengatakan orang yang sakit angina diberi eh, obat-obat lambung membaik, orang yang heartburn karena GERD dikasih ISDN juga membaik. Jadi hati-hati. Sekali lagi penting untuk mengidentifikasi, kalau bagi saya pribadi, kalau keluhannya itu berulang, identifikasi triggernya. Kalau triggernya itu aktivitas, pikirkan heartburn yang Anda curiga itu adalah sebagai angina yang keluhannya ke saluran cerna. Tetapi kalau triggernya adalah eh, jadwal makan gitu ya, ketidakteraturan, maka sekali lagi mungkin itu masalah lambung. Buat kami simple, di rumah sakit kita akan konsultasi dari bidang jantung dan saluran cerna. At least biasanya kita melakukan treadmill untuk memastikan bahwasanya jantungnya aman. Terima kasih Mas Christian. Iya, baik. Terima kasih Dr. Henry, Dr. Yusuf. Tadi juga ada tools ya, Dr. Henry sempat sharing ada yang dari MD kalkulator itu ya.
Hmm. Apa yang dari MD Kalkulator tentang EDAX score dan hard score itu bisa membantu gitu. Mungkin satu lagi dokter untuk yang materi reperfusi tadi dokter Yusuf. Jadi Hmm. kalau pengalaman kami di Rumah Sakit Dokter Sutomo begitu ya, seringkali kita mendapatkan pasien itu presenter sudah late presenter dokter. Ada yang lebih dari 24 bahkan lebih dari 48 jam dokter Yusuf begitu. Kira-kira kalau misalnya kita mendapatkan kasus yang mungkin karena ya nggak dipungkiri ya lebih banyak karena masalah administrasi ya, masalah Ya, administrasinya, kemudian mau dirujuk ambulannya nggak ada dan sebagainya begitu. Kira-kira kalau melakukan reperfusi dokter Yusuf pada kasus yang late presenter katakanlah lebih dari 24 atau bahkan lebih dari 48 jam, bagaimana dokter Yusuf? Kira-kira dengan outcome-nya kepada pasien, mohon oke. arahannya kira-kira dokter Yusuf. Terima Terima kasih. kasih Mas Christian. Jadi eh, terus terang pertanyaannya cukup sering terjadi di Indonesia ya. Kalau di luar negeri semenjak onset sampai dengan datang ke rumah sakit itu umumnya kurang dari 2 jam dan tentu saja outcome-nya lebih baik. Sedangkan kita biasanya keroan dulu, minta bantuan keluarga untuk nganterin ke rumah sakit gitu, gitu. Jadi bisa jadi terlambat. Di satu sisi tadi sudah diutarakan dengan baik, kalau kurang dari 12 jam, maka pilihannya menjadi trombolitik atau primary PCI. Tapi kalau lebih dari 12 jam, maka pilihannya hanya primary PCI. Ketika sampai dengan 12 sampai 48 jam ada keluhan, silahkan. Manfaatnya jelas masih banyak. Sedangkan untuk 12 sampai 48 jam yang tidak ada keluhan, penelitian pada umumnya menyebutkan masih bermanfaat. Nah, pertanyaan timbul adalah ketika lebih dari 48 jam. Tentu saja ini relatif dipertanyakan manfaatnya, karena kalau di atas 72 jam sudah pasti tidak bermanfaat. Biasanya kalau kami, kalau lebih dari 48 jam tanpa keluhan, kita umumnya pastikan bahwasanya ototnya masih bisa diselamatkan, baru kita melakukan tindakan. Oleh karena sayangnya kalau itu total oklusi dan tidak dibuka, kemungkinan 48 jam tanpa keluhan itu sudah relatif ototnya tidak bisa lagi diselamatkan. Gitu Mas Dian. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Yusuf. Tadi itu adalah untuk kasus STEMI dan saya rasa kalau non STEMI tadi juga sudah disampaikan bahwa kita perlu melakukan stratifikasi resiko. Ini kayaknya Dr. Henry, Dr. Yusuf sudah gelisah ya mau primary ya ini habis ini. Kira-kira masih ada yang mau bertanya lagi dari peserta? Mungkin ada yang mau bertanya atau menuliskan pertanyaan, silakan. Kalau misalnya tidak ada, panitia, bagaimana? Bentar saya baca. Kalau misalnya tidak ada yang bertanya atau ada yang mau tidak ada yang mau didiskusikan lagi, mungkin saya tutup ya, Dr. Yusuf, Dr. Henry ya, begitu ya. Nah, ini Siap, Mas Dian. heeh. Bagaimana panitia? Ada yang mau disampaikan lagi kira-kira dari ID Surabaya? Monggo bisa closing. Oke, baik. Kalau begitu, terima kasih atas waktunya Dr. Henry, Dr. Yusuf, atas waktunya sudah memberikan materi tentang ACS mulai dari diagnosa sampai tata laksana. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan dapat menolong pasien kita dengan kondisi sindroma koroner akut. Baik, dengan ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat sore semuanya. Terima kasih, Dr. Yusuf. Terima Terima kasih. kasih. Sore. Terima kasih, Panitia ini Surabaya.